Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Yang 4 pertama akan ada sejarah mempresentasikan tentang tes kepribadian. kepribadian. Perintis Sebelumnya, awal tes perkenalkan anggota kepribadian kelompok kami, diilustrasikan yaitu yang oleh pertama ada penggunaan Adelia Fernita, Kraepelin lalu ada atas Aida tes Yasmita Ene asosiasi Pratiwi, bebas dengan Muhammad Azhar Rahis, konsentrasian dan Vina Alfiani. psikિatris. Dalam tes ini, peserta ujian diberi kata-kata stimulus yang dipilih secara khusus dan mereka diminta memberikan respon pada setiap kata itu dengan kata pertama yang muncul dari benak mereka. Prototipe kuesioner kepribadian atau inventory pengenalan diri adalah lembar data pribadi yang dikembangkan oleh Woodward selama Perang Dunia Pertama. Tes ini dirancang untuk mengidentifikasi orang-orang yang terganggu secara serius yang akan dikeluarkan oleh dinas militer. Inventory ini terdiri dari jumlah pertanyaan yang berhubungan dengan gejala-gejala umum psikopatologi yang akan dijawab oleh responden tentang diri mereka sendiri. Skor total diperoleh dengan menghitung jumlah gejala yang dilaporkan. Perkembangan data pribadi tidak dilengkapi cukup awal untuk mengizinkan penggunaan operasionalnya sebelum perang berakhir. Akan tetapi setelah perang bentuk-bentuk sipil dipersiapkan, termasuk bentuk khusus yang digunakan pada anak-anak. Riset bidang pengukuran kepribadian telah mendapat proporsi yang mengesankan semenjak tahun 1950 dan banyak piranti asli serta perbaikan teknis sedang diteliti. Dua tren penting muncul dari tes-tes kepribadian dewasa ini. Anne Anastasia 1995B, 1992A, 1993, Dickman 1990, R. Goldberg 1993 dan Simon 1994. Pertama, meningkatnya bukti pengaruh timbal balik antara sifat afektif atau kepribadian dan kognitif kemampuan, baik dalam kinerja, tugas maupun perkembangan perilaku. Selanjutnya ada pengertian tes kepribadian. Tes kepribadian adalah seperangkat alat tes yang disusun untuk mendeskripsikan bagaimana kecenderungan seseorang bertingkah laku. Tes kepribadian sebenarnya adalah deskripsi kualitatif dari kepribadian, bukannya deskripsi kuantitatif atau angka-angka. Karena sebenarnya kepribadian tidak dapat diukur, tetapi hanya dapat dideskripsikan. Untuk membantu menjelaskan kepribadian, alat tes kepribadian menggunakan bantuan angka-angka dan kemudian hasilnya diinterpretasikan atau dideskripsikan ke dalam kualitatif. Angka yang dilekatkan atau didapatkan seseorang pada tes kepribadian bukanlah angka sesungguhnya. Jika si A mendapatkan angka 9 dari tes kepribadian dan si B mendapatkan angka 6, bukan berarti kepribadian si A lebih tinggi dari kepribadian si B. Angka di sini hanyalah alat bantu untuk mendeskripsikan kepribadian. Misalnya, si A lebih tahan dari gangguan emosi dibandingkan dengan si B. Yang perlu diketahui pula dari tes kepribadian adalah bahwa kepribadian tidak mengandung unsur nilai baik buruk, tinggi rendah, dan lain-lain. Kepribadian adalah unik, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan orang lain dalam pendeskripsiannya. Tetapi untuk mempermudah pengukuran dalam psikologi, disusunlah suatu kriteria kepribadian dalam bentuk pengelompokan. Saat ini kita mengenal pengelompokan kepribadian yang terkenal seperti DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Tetapi kekurangan dari pengelompokan kepribadian ini adalah hanya individu-individu yang mengalami masalah atau gangguan yang dimasukkan ke dalam kriteria tersebut. Selanjutnya, tujuan tes kepribadian. Personality test atau tes kepribadian adalah tes yang diadakan dengan tujuan mengungkap ciri-ciri khas seseorang yang umumnya bersifat lahiriah, seperti kreativitas, gaya bicara, cara berbusana, nada suara, hobi dan kegemaran, dan lain-lain. Setiap individu memiliki kepribadian yang unik.
sehingga tidak bisa dibandingkan dengan individu-individu lain. Dalam pendeskripsiannya, kepribadian tidak mengandung unsur nilai seperti baik buruk, tinggi rendah, dan lain sebagainya. Tes kepribadian atau personality test bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kepribadian atau personality individu. Hasil tes kepribadian dapat digunakan untuk berbagai bidang, misalnya untuk keperluan klinis, HRD, sosial, dan lain-lain. Jenis bentuk tes kepribadian. Tes kepribadian memiliki banyak sekali manfaat seperti misalnya untuk menguji kecocokan kepribadian calon karyawan dengan pekerjaan, mendiagnosis kondisi mental, serta untuk pengembangan diri. Ada banyak jenis tes antara lain MBTI, DISC, HEHACR, dan masih banyak lagi. Tes kepribadian biasanya berupa kuesioner, tidak ada jawaban benar atau salah untuk setiap pertanyaan. Karena tes tersebut memang bukan untuk menilai seseorang lulus atau gagal. Alat penguji kepribadian tersebut tidak mengurutkan seseorang ke dalam satu kategori atau lainnya, melainkan menempatkannya pada rangkaian kontinum sifat tergantung pada bagian mereka dibandingkan dengan orang lain. Berikut beberapa tes penilaian kepribadian yang umum digunakan. Yang pertama ada MBTI. Pemeriksaan ini memberikan seseorang tipe psikologis yang diringkas dalam 4 dari 8 kemungkinan huruf, yaitu extrovert E atau introvert I, perasa S atau intuisi N, berpikir T atau merasa F, dan menilai atau judging J atau memahami P. Hasilnya digabungkan menjadi salah satu dari 16 jenis, seperti ENTJ atau ISFP. MBTI banyak digunakan dalam bisnis, seperti untuk evaluasi karyawan atau selama seminar. Yang kedua, DISC. Ini adalah kumpulan penilaian kepribadian yang menetapkan salah satu dari 4 tipe individu atau campuran dari tipe-tipe tersebut, yaitu dominan D, influence I, steadiness S, dan constituents C. Seperti MBTI, DISC sering digunakan dalam perekrutan karyawan untuk menilai kesesuaian kepribadian mereka terhadap pekerjaan. Tes kepribadian ini juga bisa mendeteksi cara berkomunikasi, kepribadian, hingga tingkat stres. Yang ketiga ada Hexaco Personality Inventory. Tes ini untuk menilai berbagai dimensi kepribadian seseorang dan bagaimana mereka menerapkan interpretasi teoritis mereka sendiri ke berbagai situasi. Hexaco PI mengukur 6 dimensi kepribadian utama, yaitu kejujuran atau kerendahan hati, stabilitas emosional, ekstraversi, keramahan, kesadaran, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Selanjutnya yang keempat ada Revised Neo Personality Inventory, yaitu tes kepribadian ini mengukur dan menguji 5 sifat utama yang digariskan dalam model kepribadian 5 faktor. Faktor tersebut antara lain neuroticisme, yaitu bisa menjaga emosi tetap terkendali, keterbukaan, yaitu kompleks dan pemikir yang mendalam, keramahan, yaitu penyayang dan berhati lembut, kesadaran, yaitu bisa diandalkan, dan yang terakhir ada ekstraversi, yaitu banyak berbicara. Dengan masing-masing dari kelima sifat tersebut diturunkan ke subkategori lebih lanjut. Misalnya, sifat neurotisme mencakup kerentanan terhadap stres, kecemasan, depresi, impulsif, dan kesadaran diri. Banyak sifat yang diukur oleh tes ini penting di tempat kerja, yang membuatnya digunakan sebagai alat penyaringan pekerjaan. Yang kelima ada tes Rorschach, yaitu alat ukur kepribadian seseorang ini menggunakan 10 titik tinta di atas kertas. Peserta tes kemudian harus melipat kertas tersebut untuk membuat desain simetris. Selain itu, mereka juga akan ditanya bentuk tinta tersebut menyerupai apa. Hal ini digunakan untuk menguji karakter secara kepribadian dan emosional, serta sikap juga motivasi. Dan yang terakhir ada Minnesota Multiphasic Personality Inventory atau disebut juga dengan MMPI. MMPI digunakan terutama untuk menilai gejala penyakit mental dan sifat kepribadian maladaptif atau ketidakmampuan untuk beradaptasi.
Ada versi terbarunya, yaitu MMPI 2RF, mencakup skala yang terkait dengan agresi, penghindaran sosial, keraguan diri, dan masalah khusus lainnya, serta skala untuk faktor yang lebih luas dan menyeluruh. Tes ini biasanya digunakan untuk penelitian dan aplikasi seperti perawatan kesehatan mental, evaluasi forensik, dan penilaian calon karyawan untuk pekerjaan keselamatan publik. Selanjutnya ada tujuan penggunaan tes kepribadian dalam bimbingan konseling. Yang pertama, untuk mengetahui kecerdasan. Setiap siswa tentu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, agar bisa terlihat seberapa besar kecerdasan yang dimiliki oleh siswa-siswi tersebut, dapat dilakukan tes yang nantinya akan terlihat dari hasil perhitungan yang dilakukan tim psikolog. Yang kedua, untuk mengetahui bakat. Setiap siswa tentu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Untuk melihat dan mengetahui bakat apa saja yang dimiliki oleh siswa, biasanya diketahui melalui tes-tes psikologi yang dilakukan. Dengan menggunakan minat dan bakat siswa sejak dini, para guru akan mudah mengarahkan pada kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan passion masing-masing siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui kepribadian. Tes kepribadian umumnya memiliki tujuan untuk dapat melihat kecenderungan kepribadian seseorang. Metode tes psikologi yang digunakan bisa dalam bentuk tes proyektif dan sejenisnya. Dalam tes tersebut dapat dilihat kecenderungan ciri-ciri karakter atau kepribadian yang dimiliki oleh siswa tersebut. Informasi yang valid tentang kepribadian siswa dapat membantu guru untuk memberikan pola bimbingan yang sesuai bagi para siswa. Selanjutnya, tujuan penggunaan tes kepribadian dalam bimbingan konseling. Yang keempat yaitu ada untuk penjurusan. Tes kepribadian juga dapat dipergunakan untuk proses penjurusan siswa. Tes yang dilakukan untuk membantu penjurusan bahasa, IPA atau IPS bagi setiap siswa. Dengan proses tes yang valid dan reliable, diharapkan setiap siswa akan mendapatkan jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Lalu yang kelima, untuk seleksi calon peserta didik. Sebelum seseorang anak didik masuk diterima ke dalam institusi sekolah atau universitas, sekolah-sekolah tertentu sering melakukan tes kepribadian. Tujuan tes kepribadian ini agar lembaga pendidikan yang bersangkutan dapat menampung siswa-siswi yang sesuai standar kriteria calon siswa. Dan yang terakhir yaitu untuk pemilihan program studi. Pada beberapa kampus atau sekolah sering dilakukan tes kepribadian untuk penjurusan atau pemilihan program studi. Tujuannya agar siswa atau mahasiswa tersebut cocok masuk ke dalam sebuah program studi atau jurusan sesuai kriteria tertentu. Salah dalam memilih jurusan atau program studi tentu akan sangat merugikan siswa, orang tua maupun sekolah atau universitas yang bersangkutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.